Kisah syafaat Jibril alaihi salam untuk umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa pada hari kiamat malaikat Jibril alaihi salam berkeliling di neraka. Ia terus berputar selama 4.000 tahun. Ia mendengar suara munajat, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jibril alaihissalam menghadap Allah dan bersujud di kaki arsy. Tuhanku, di neraka aku mendengar suara seorang muslim yang menyebut namamu, Ya Hannan, Ya Mannan, sejak 40.000 tahun. Aku yakin ia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau juga tahu bagaimana persahabatanku dan Muhammad. Aku ingin berbuat baik melalui kedudukan Muhammad. Berilah mandat syafaat kepadaku, kata Jibril alaihi salam, melaporkan dan memohon kepada Allah. Aku berikan mandat syafaat dan kuserahkan dia kepadamu. Pergilah kepada Malik, katakan kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan dan menyerahkannya kepadamu. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam kemudian bergegas menuju Malik alaihissalam. Allah telah menyerahkan si fulan kepadaku. Keluarkanlah dia dari neraka. Serahkan dia kepadaku, kata Jibril alaihissalam kepada Malik alaihissalam. Malik alaihissalam masuk ke neraka dan mencari si fulan yang dimaksud Jibril alaihissalam. Ia mencari si fulan selama 1000 tahun. Pencarian tidak berhasil. Jibril, neraka telah mendengus panjang dan menggelegak. Besi sudah seperti batu dan manusia seperti besi. Aku tidak dapat menemukannya, kata Malik alaihi salam. Jibril kemudian melapor dan bersujud di arsy untuk kedua kalinya. Tuhanku, pencarian Malik tidak berhasil. Di mana kiranya posisi fulan? Tanya Jibril alaihi salam. Jibril, pergilah ke Malik. Katakan kepadanya, fulan ada di lembah ini, di dasar ini, di sudut ini, dan di sumur ini. Jawab Allah memberi petunjuk. Jibril alaihissalam kemudian pergi. Ia menggambarkan kepada Malik alaihissalam. Malik alaihissalam kemudian pergi menuju tempat yang ditunjuki Jibril alaihissalam. Malik alaihissalam mendapati si fulan dengan posisi terbalik. Dengan posisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, sedang dikerubuti ular dan kalajengking, serta terikat belenggu dan pasung. Malik alaihissalam kemudian menarik si fulan yang kondisinya seperti arang. Malik alaihissalam menggerakkan dan menarik fulan sehingga ular dan kalajengking berjatuhan dari tubuhnya. Malik alaihissalam
menggerakkan untuk kedua kalinya, sehingga terlepaslah belenggu dan pasungannya. Kau datang untuk menambahkan siksa atau menyelamatkanku, kata si Fulan yang sebelumnya menghadapkan wajahnya kepada Malik alaihi salam. Aku tidak tahu, tetapi yang jelas Jibril menantimu, kata Malik alaihi salam. Malik alaihi salam memegang tangan si Fulan dan menyerahkannya kepada Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam kemudian memegang tangannya dan mengajaknya menuju kaki Arsy. Setiap yang dilaluinya sepanjang perjalanan mengatakan, dia si Fulan sudah tinggal di neraka Jahannam selama 40.000 tahun. Ia bersama Jibril alaihissalam berdiri di kaki Arsy. Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, benar wahai Tuhanku, tetapi memang aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosaku. Oleh karenanya, ampunilah aku dengan hak munajat yang kubaca selama 40.000 tahun. Ya Hanan, ya Manan, agar kau mengampuniku, kata si Fulan. Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salam selanjutnya membawa si Fulan ke surga, memandikannya dengan air kehidupan dan air Kautsar, sehingga lenyap tanda-tanda penghuni neraka darinya. Jibril alaihissalam setelah itu memasukkannya ke dalam surga dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku telah membuat sesuatu di tempatmu pada umatmu ini, kata Jibril alaihi salam. Baik wahai Jibril, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini dikutip dari kitab Al-Ushfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, Singapura, Jeddah, Indonesia, Al-Haramain, halaman 28-29.